berarti silakan Mas, presentasi dari Mas Rustan terkait apa sih best practice yang bisa di-sharing Trend Micro terkait pelindungan data konsumen. Silakan Mas Rustan. Oke ya, perkenalkan nama saya Rustan Wijaya ya. Mohon maaf ada kendala teknis sedikit tadi. Jadi dari saya akan coba men-sharing apa sih yang kita best practice yang perlu disiapkan oleh masing-masing perusahaan untuk menuju kita ke compliance untuk ke PDP ini sendiri. Jadi bisa di next slide-nya. Ya, jadi seperti yang tadi udah dipresentasikan oleh Bu Mariam dan Pak Albert juga. Jadi basically diharapkan dengan adanya RUU PDP ini tujuannya sebenarnya baik banget. Jadi untuk meningkatkan hak-hak dari kita sebagai warga negara terhadap data pribadinya kita sendiri. Jadi dengan kita udah mendapatkan hak-haknya, kita wajib mengetahui bagaimana sih data pribadinya kita itu diproses. Kemudian juga bagaimana juga di mana data pribadinya kita juga disimpan. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu kita memang udah tidak membutuhkan data itu di suatu tempat atau dikelola oleh sebuah perusahaan, kita bisa ambil alih juga seperti itu. Nah, next. Nah, yang paling penting adalah ini. Jadi bagi perusahaan-perusahaan adalah yang sudah melakukan penyimpanan atau pengelolaan terhadap data pribadinya kita semuanya, itu sekarang udah tidak bisa hanya sekedar menyimpan sama mengelola aja. Jadi mereka itu benar-benar harus menjaga juga keamanan dari data-data itu sendiri. Seperti yang tadi udah dijelaskan, data pribadi itu di Indonesia tahun ini aja udah banyak sekali yang mengalami kebocoran data. Oleh karena itu, makanya kita perlu ada yang namanya satu peraturan yang mengatur secara keseluruhan agar setiap perusahaan atau setiap perorangan itu yang akan mengelola atau menyimpan data pribadi ini perlu juga memikirkan hal-hal seperti security-nya. Jadi sanksi-sanksi seperti denda atau mungkin bad reputation terhadap brand itu ini menjadi sanksi-sanksi yang memang akan diberikan kepada yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Nah, next. Boleh next. Oke, panitia next tolong. Oke, ya. Nah, apa sih yang perlu kita siapkan untuk kita bisa mengarah ke RUU PDP compliance ini? Satu hal yang seperti tadi udah diinformasikan oleh Pak Albert juga, jadi kita perlu tahu apa sih data yang kita proses atau yang kita simpan. Jadi kita udah mesti mengklasifikasikan apa sih data-data yang kita mau ngamankan, itu kita harus tahu dulu. Kalau kita belum tahu, kita nggak akan tahu mau mulai dari mana. Jadi kita mesti ngelakuin evaluasi apa-apa aja apa yang kita maksud dengan data pribadi atau data yang mau kita amankan. Nah, setelah itu semuanya selesai, kita perlu melakukan manajemen resiko. Jadi kita mesti bertanya, apa sih manajemen resiko yang kita miliki? Dari apakah resiko-resiko seperti kecurian data dari eksternal atau dari internal, ataupun resiko seperti cyber security attack, atau resiko-resiko seperti penyalahgunaan. Dan kemudian apa teknik atau metode yang digunakan oleh perusahaan tersebut untuk melakukan deteksi. Jadi bagaimana biar kita bisa tahu, oh ini ada yang ngelakuin kegiatan yang tidak seharusnya atau ada yang menggunakan datanya untuk hal-hal yang tidak seharusnya, apa teknik kita untuk mendeteksi itu. Oke, sama yang terakhir adalah apa sih atau cyber security-nya kita atau jurus-jurus atau teknik yang kita gunakan untuk melindungi data tersebut. Jadi kalau misalnya kena attack itu seperti apa, kalau ada yang misalnya menyalahgunakannya itu seperti apa. Jadi teknik ini adalah hal-hal yang perlu dipikirkan secara keseluruhan. Oke, next. Oke, nah secara teknikal sebenarnya 4 hal ini yang teman-teman perlu lakukan atau masing-masing perusahaan itu adalah yang pasti datanya harus diprotek, seperti juga yang sudah diinformasikan sebelumnya, kita juga mesti resistance terhadap cyber security itu, dan yang paling terakhir itu adalah secure by design juga. Jadi pada saat ngomongin secure by design ini tadi sudah dibahas cukup banyak oleh Pak Albert. Kenapa cukup penting sekali? Karena kalau misalnya kita baru bangun aplikasinya dulu, baru kita mikirin security-nya, sebenarnya itu kayak tambal sulam terus, karena nggak akan selesai-selesai.
Nah, jadi kalau misalnya dari fase awal pembuatan aplikasi itu udah secure by design dan udah dites di fase di depan, maka resiko atau misalnya kemungkinan akan terjadi di fase production itu jauh lebih kecil dibandingkan sebelum-sebelumnya. Nah, boleh next. Nah, untuk bisa membantu teman-teman untuk mengarah ke dalam RUU PDP ini, kita ada menyiapkan 5 checklist. Jadi checklist pertama itu adalah kita mesti benar-benar membaca dengan sesama apa sih yang dimaksud dengan RUU PDP. Jadi tadi udah dibantu jelaskan oleh Bu Mariam juga. Kemudian yang kedua adalah kita udah benar-benar menggunakan yang namanya security framework seperti NIST dan kawan-kawannya. Yang ketiga itu adalah kita udah mesti nge-leverage yang namanya cyber out of security. Jadi bukan hanya secara teknologi aja, karena kalau mengatakan mengenai security itu tetap ada 3 pilar, jadi teknologi, people, sama proses. Jadi 3 hal ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Jadi dan yang paling terakhir itu juga bagaimana kita bisa mendefine resiko-resikonya dan juga memberikan prosedur-prosedur penanganannya, dan juga how kita untuk bisa ngelakuin yang namanya breach detection itu sendiri. Jadi kalau misalnya ada yang mau melakukan anomali atau ada yang mau ngelakuin pencurian data, itu kita bisa tahu indikasi-indikasinya. Jadi jangan sampai yang tahu itu malah orang lain dulu sebelum kita. Jadi kalau kita sudah tahu lebih dahulu, maka kita bisa ngelakuin penanganannya jauh lebih cepat seperti itu. Next. Nah, untuk ini, jadi apa sih yang perlu dilakukan? Kita perlu ngelakuin yang namanya protect data infrastrukturnya. Kita perlu ngelakuin detect and respond terhadap personal data breach. Yang terakhir itu adalah kita mesti assess produk-produk yang di-deployment di lingkungan perusahaan itu. Next. Nah, jadi ini 3 hal yang paling penting dilakukan. Jadi bagaimana ngelakuin proteksinya, bagaimana ngelakuin respon, dan bagaimana juga ngelakuin deteksinya. Next, langsung aja. Oke, nah kita dari Time Micro kita bisa bantu secara keseluruhan dikarenakan kita dari Time Micro ini udah perusahaan cybersecurity yang udah lebih dari 30 tahun. Jadi dari fase protections, response, dan detections ini adalah hal-hal yang memang sudah kita biasa lakukan dan juga kita bisa membantu teman-teman terhadap best practice yang untuk dilakukan. Nah, di kesempatan kali ini kita akan coba sharing beberapa best practices yang bisa dilakukan di tempat teman-teman. Next. Nah, hal yang pertama yang perlu dilakukan itu adalah kita perlu melakukan protect data itu sendiri. Jadi bagaimana sih kita bisa memastikan data itu sendiri tidak disalahgunakan, baik oleh orang internal maupun orang eksternal, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Maka untuk teknologi seperti yang namanya data loss prevention, penentuan policy, menentukan bagaimana sebuah data itu digunakan, ini adalah salah satu cara untuk bisa mengurangi risiko penyalahgunaan data itu sendiri. Selain itu juga teknologi encryption sangat penting sekali dalam melakukan proteksi terhadap personal data itu sendiri, dikarenakan ini adalah last defense. Jadi kenapa last defense? Karena bila mana ternyata data itu jatuh ke tangan yang tidak seharusnya memiliki akses terhadap data itu, maka orang tersebut tidak akan punya kemampuan untuk bisa membaca data tersebut, karena datanya lagi ke-encrypt. Oke, jadi ini adalah 2 teknologi yang biasanya kita coba gabungkan untuk membantu ngeproteksi data personal itu sendiri. Next. Oke, nah kemudian masuk ke berikutnya, setelah kita protect data personal itu sendiri, sebisa mungkin kita juga masih ngeproteksi perangkat yang digunakan untuk mengakses data-data tersebut. Karena biasanya kalau akan ada attack-nya biasanya melalui perangkat-perangkat yang mendapatkan akses terhadap penggunaan data tersebut. Jadi seperti laptop, PC, dan kawan-kawan, terutama dalam kondisi WFH seperti ini, setiap PC atau laptop atau perangkat device yang biasanya kita pakai kerja di kantor, sekarang kan kita udah nggak di lingkungan kantor, kita kerjanya di rumah, yang menghasilkan kita udah tidak lagi terproteksi oleh security yang ada di lingkungan di perusahaan, karena kita di rumah biasanya cuma ada koneksi langsung dari internet aja. Jadi ini yang perlu kita perhatikan pada saat kita menggunakan sebuah device untuk mengakses data pribadi itu atau mengelola data pribadi itu.
Jadi solusi-solusi seperti endpoint security, email security, web security, dan network security ini adalah hal-hal yang cukup penting untuk melakukan proteksi secara keseluruhan di employee device. Next. Nah, yang paling penting juga adalah melakukan proteksi terhadap server atau pusat di mana tempat data itu dikelola atau tempat data itu disimpan. Jadi solusi-solusi seperti melakukan security terhadap servers ini sangat cukup penting sekali, karena seperti yang tadi kita sama-sama lihat, based on data hasil report vulnerability yang dihasilkan oleh Pak Albert, mostly 29% itu semuanya melalui namanya remote code execution. Apa sih ini? Ini adalah vulnerability attack yang digunakan oleh attacker untuk mengambil alih atau melakukan penetration terhadap server-server yang vulnerable. Jadi solusi-solusi seperti yang namanya patching itu sangat penting sekali untuk di dalam dunia server ini sendiri. Bagaimana kita bisa menutupin celah-celah itu secara keseluruhan. Next. Nah, yang paling penting juga di Indonesia sengaja nggak sengaja, walaupun kita mungkin belum terlalu mengadopsi yang namanya cloud, kita secara nggak langsung sudah menggunakan juga. Jadi biasanya kalau kita udah ke personal, kita sudah pelan-pelan menggunakan yang namanya cloud storage seperti Dropbox, OneDrive, dan kawan-kawannya. Di level corporate bisa jadi juga ada beberapa corporate yang sudah menggunakan juga yang cloud, baik itu ada private cloud maupun public cloud. Nah, untuk infrastruktur ini juga itu juga harus dilakukan proteksi. Karena kenapa? Banyak sekali yang salah paham terhadap yang namanya cloud itu sendiri. Jadi ada yang melakukan cloud itu nggak aman, ada juga ngomongnya cloud-nya aman. Nah, bagaimana untuk kita mengetahui security level di cloud itu sendiri? Kita perlu mempelajari yang namanya adalah share responsibility security. Jadi bagaimana kita bisa menemukan apa sih yang kita mesti securein secara perusahaan, dan sisi mana yang akan disecurein oleh provider dari cloud itu sendiri. Dengan kita memahami konsep dari share responsibility security model ini, maka kita bisa menentukan step-step mana adalah fase-fase yang kita perlu proses secara keseluruhannya. Nah, dan ada baiknya juga memilih solusi yang basically bisa digunakan untuk on-premise maupun cloud. Jadi karena security itu udah kompleks sendiri. Jadi kalau misalnya kita menggunakan multiple tools, satu untuk on-premise, satu untuk cloud, itu akan menambah kompleksitasnya sendiri. Jadi bagaimana kita bisa punya visibility-nya secara garis besar. Oke, next. Nah, ini yang terakhir. Setelah kita masuk ke bagian protections, kita akan masuk ke bagian how to detect sama response. Ini adalah sesuatu yang penting. Kenapa? Bagaimana kita bisa tahu kalau kita itu kena breach, kalau kita nggak punya visibility sama sekali. Jadi alangkah sangat pentingnya kita mempunyai teknik untuk melakukan detection terhadap seluruh activity, baik itu secara network atau baik itu secara endpoint, apa sih yang terjadi di lingkungan infrastrukturnya kita. Salah satu contoh adalah kita ambil contohnya adalah ransomware. Jadi ransomware ini yang paling banyak kasusnya juga, terutama di Indonesia. Sebelum ransomware itu di-deliver atau sebelum ransomware itu ngelakuin damage di sebuah perusahaan, itu sebenarnya banyak sekali activity yang terjadi sebelum itu. Jadi hari-hari sebelumnya itu sudah ada activity atau indikasi seperti ini ada loh yang ngelakuin port scanning. Ini ada loh activity yang mau melakukan brute force attack ke dalam perusahaannya kita. Jadi mereka biasanya nyoba dulu. Nah, indikasi ini adalah indikasi yang cukup penting untuk kita perhatiin di awal agar kita bisa nge-prevention damage yang jauh lebih besar. Dengan adanya kita punya teknologi ngelakuin detection and response ini, maka kita bisa jauh lebih cepat ngelakuin prevention atau respon terhadap attack-attack model seperti itu. Oke, next. Nah, White Trend Micro seperti yang udah tadi diinformasikan, basically kita perusahaannya fokus di cyber security udah lebih dari 30 tahun, dan juga walaupun kita sudah pemain lama, kita juga selalu mengadopsi namanya teknologi yang baru juga. Jadi makanya kita dikenal sebagai cross generations technology seperti itu. Nah, dikarenakan kemampuan kita inilah kita di-recognize juga oleh beberapa badan-badan reviews. Next.
Salah satu contohnya adalah dari Gunner. Gunner melakukan evaluasi secara keseluruhan, apa sih metode kontrol atau kriteria sebuah perusahaan atau sebuah teknologi dalam melakukan security di dunia lingkungan servers. Jadi kita mendapatkan rating paling tinggi secara Gunner, 8 dari 8 kontrol kriteria, kemudian 21 dari 25 kriterianya kita bisa penuhin secara keseluruhan. Next. Di sisi lain, kita juga dapat pengakuan dari Forrester. Jadi kita ada di leader quadrant untuk hampir semua vertikal yang kita miliki. Jadi dari endpoint protection, email security, cloud workload, dan detection and response. Kenapa ini cukup penting? Karena dengan kita perlu sebuah solusi yang konsistensi dapat melakukan proteksi dan respon dari semua pilar. Karena kalau ngomongin attack itu nggak ada yang silver bullet, jadi nggak bisa fokus hanya ke salah satu. Kita perlu mempunyai konsistensi level of security di semua level, seperti itu. Next. Oke, nah dengan harapan ini adalah slide terakhirnya saya. Jadi dari 5 checklist yang tadi saya informasikan, checklist pertama itu sudah dibantu oleh Bu Mariam itu sendiri untuk menjelaskan poin-poin penting yang ada di dalam RUU PDP. Checklist nomor 2 itu teman-teman bisa melihat secara thread secara keseluruhan, kemudian itu bisa ngelihat dari NIST Cyber Security Framework. Nah, kita dari Timeco kita bisa membantu dari 3 checklist di terakhir ini. Ya, oke. Paling ini slide terakhir saya. Oke, sekian dan terima kasih. Terima kasih Mas Lustan atas presentasinya. Berarti memang ada 3 area tuh ya, protect, detect, dan satu lagi apa Mas? Respon. Jadi 3 area itu harus dilakukan bersamaan tuh Mas ya. Maksudnya tidak salah satu aja dulu gitu. Maksudnya semua harus dilakukan secara paralel gitu ya. Yes. Jadi kita harus dilakukan secara paralel karena kalau sekarang itu kan protect berarti kita kan sudah ada resiko yang kita udah ketahuin. Jadi kita ngomongnya adalah risk yang udah known. Jadi karena risk yang sudah known, maka kita akan menggunakan teknologi dan proses itu untuk melakukan proteksi itu semua. Bagaimana halnya dengan yang unknown? Jadi sesuatu yang mungkin kita belum tahu sama sekali. Untuk bisa melihat yang ini, kita perlu ngelakuin detections. Nah, detections ini nggak bisa hanya memanfaatkan teknologi. Jadi detection ini harus bisa mengkombinasi antara teknologi, people, sama proses ini sendiri, yang hasilnya nanti akan memutuskan apakah ini perlu direspon atau tidak. Jadi itu adalah part dari ketiga hal itu secara keseluruhan. Oke, terima kasih Mas Susan. Nanti saya akan banyak bertanya juga ke Pak Laksana terkait soal ini. Yes.